Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rina Widya. Di modul ketiga ini, aku mau ngejelasin tentang networking model. Kita langsung ke materi aja ya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya atau definisi dari networking model. Jadi teman-teman, networking model itu merupakan konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Nah, selain menjadi standar, networking model juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan juga diproses dalam sebuah jaringan. Next, sebelum adanya networking model, setiap vendor itu memiliki networking model atau standar tersendiri, sehingga komunikasi antar vendor sulit untuk dilakukan. Dan usaha untuk membangun suatu jaringan komputer juga sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut sebagai OSI 7 Layer Model. Next, nah di sini ada before and after sebelum adanya networking model. Nah teman-teman, di sini ada cost networking. Ini sebelum adanya networking model. Di sini application truth address of the server di sini benar-benar sangat tidak tersusun ya, atau bahkan pusing juga. Nah, sesudah ada networking model atau modeled networking, application dan presentation application ini, nah jadi tersusun rapi seperti ini ya teman-teman ya, perbedaannya sungguh jauh sekali. Di sini yang bikin pusing dan tidak teratur. Sedangkan sesudah ada networking model, di sini jadi tersusun rapi seperti ini ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Di sini tidak rumit juga ya. Ini perbedaannya sebelum dan sesudah adanya networking model ya teman-teman. Sungguh beda jauh sekali. Selanjutnya, nah, di sini networking model itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada OSI layer dan juga TCP atau IP layer. Nah, untuk OSI layer ini adalah sebuah model yang lebih kompleks. Maka OSI lebih sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Sedangkan TCP atau IP layer model yang lebih less atau formal dibanding OSI. Bisa dibilang bentuk upgrade sekaligus ringkasan dari OSI layer ya. Next. Nah, OSI layer itu atau OSI model dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan OSI layer, memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, kalau apa itu TCP atau IP? Jadi TCP atau IP itu adalah sebuah model atau protokol internet yang dibuat oleh DoD, Department of Defense, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI layer yang memiliki 7 lapisan itu. Nah, kalau TCP ini atau IP memiliki 4-5 lapisan yang merupakan gabungan fungsi dari beberapa lapisan yang ada di OSI layer. Nah, di sini ada perbandingannya ya. OSI model 7 layer, lalu ada TCP atau IP original, lalu di sini ada TCP atau IP yang sudah diupdate. Nah, di OSI model 7 layer ini di sini banyak ya,
ada 7 layer, ada application, presentation, terus ada session, transport, ada network, data link, dan physical. Nah, kalau di TCP atau IP ini yang original, application sama presentation sama session juga itu disatukan di sini ya. Jadi application, transport masih transport. Nah, untuk network jadi internet nih. Nah, buat link sama fisikal di sini disatukan menjadi link. Jadi ini hanya ada 4. Nah, kalau ini ada TCP atau IP yang udah diupdate. Kalau yang udah diupdate itu application. Di sini application, namun ini application, presentation sama session di sini disatuin jadi application. Nah, untuk transport ya atau yang keempat ini masih sama. Namun yang berbedanya hanya ketiga ini. Ketiga ini disatukan menjadi application ya. Kurang lebih ini perbandingannya seperti ini ya teman-teman ya. Cara kerjanya itu ada 3 ya. Yang pertama itu memecah paket menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut sebagai layer. Dan yang kedua, paket itu dikirim melalui router yang berfungsi sebagai pengirim sekaligus penentu rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga, jika paket sudah dikirim dan sampai ke tujuan layer atau TCP, akan melakukan tugasnya masing-masing mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya menjadi sebuah file utuh. Nah, berikut ada cara kerja jaringan TCP atau IP. Di sini ada pengirim, di sini juga ada penerima. Lalu di sini ada router-router yang saling bekerja ya. Mereka masing-masing mempunyai tugas masing-masing ya router ini untuk apa? Nah, untuk menentukan rute sekaligus apa ya? Sebagai pengirim juga membantu ya ke penerima. Penerima juga tidak langsung menyimpan data tetapi meringkas dulu atau menyaring data-data tersebut apakah aman atau tidak. Nah, teman-teman di sini ada struktur lapisan TCP atau IP. Nah, di sini ada application layer. Application layer ini untuk melayani antarmuka interface, aplikasi, atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol seperti jaringan HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Nah, misalkan kita tuh mengetik sebuah link atau URL, dia akan sampai ke browser. Nah, browser di sini adalah proses dari aplikasi layer itu akan mentranslatekan dari URL itu menjadi HTTP request. Nah, lalu setelah ini kita akan masuk ke web server. Web server di sini dia akan mencarikan informasi yang tadi kita cari setelah kita ketahui informasinya. Selanjutnya, dari web server itu akan dikirimkan kembali, yaitu ke status of search and data of the web page. Nah, lalu setelah dari sini akan direspon melalui status kode dan web page data. Nah, setelah itu lanjut ke rendering data to final web page. Ya, ke sini. Lalu selanjutnya akan ke web page. Nah, setelah ke web page ini dan yang terakhir akan bukan direspon tapi akan dilanjutkan ke screen ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya cara penggunaan application layer itu. Nah,
dari URL ke browser, ke web server, lalu kembali lagi ke sini, ya hingga akhirnya ke screen. Nah, di sini ada penjelasan transport layer. Nah, transport layer ini yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda protokol seperti TCP dan UDP. Nah, selanjutnya perbedaan TCP dan UDP. Jadi, teman-teman, TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Nah, cara menggunakan koneksi data dikirim berurutan dan mencegah yang macet, serta mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau UDP atau User Datagram Protocol ini tuh tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, serta tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirim data lebih cepat daripada TCP. Nah, gitu ya teman-teman perbedaannya. Nah, untuk network layer, jadi network layer itu atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberi identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Protokol IP address-nya. IP address memiliki dua fitur yang sangat penting. Nah, teman-teman, yaitu addressing dan routing, di mana fungsinya sendiri untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur setiap perangkat memerlukan alamat yang unik di jaringan. Selanjutnya, di sini ada data link dan physical layer. Jadi teman-teman, data link ini didefinisikan sebagai protokol yang dibutuhkan di physical layer yang memiliki fitur yaitu VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery ya. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, untuk physical layer ini mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau definisi fisik tentang apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini ada encapsulation dan desubculation. Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, dilakukanlah proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, pada komputer penerima, terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim atau decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Gitu ya teman-teman. Lalu, nah, di sini ada encapsulation atau di sini ada pengirim dan juga penerima. Encapsulation itu adalah sebagai pemecah paket data yang dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, setelah dari physical layer itu biasanya mendefinisikan melalui bilangan biner 1010, yaitu didefinisikan di physical layer. Lalu dikirimkan paket datanya tuh di pengiriman
paket. Data yang dimulai dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan yang terakhir application layer. Nah, setelah pemecahan paket-paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pemecahan paket data yang dinamakan decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation ini adalah seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadi pemecahan paket data untuk dibagi ke beberapa lapisan. Setelah itu digabungkan kembali menjadi paket data yang utuh. Mungkin kurang lebih penjelasan dari aku tentang encapsulation dan decapsulation ini adalah begitu. Jadi, encapsulation ini sebagai pemecah paket data. Kalau decapsulation itu sebagai penggabungan atau pecahan paket data, teman-teman ya. Nah, kalau encapsulation ini dari atas ke bawah ya, dari application layer ke physical layer, lalu pengiriman paket data dikirimkanlah ke physical layer ke atas gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari aku tentang bagaimana cara pemecahan paket data dan juga penggabungan pecahan paket data. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bagaimana cara saya menyampaikan materi tentang networking model. Kurang lebih begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spy Mission ワクワクワクワク